Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Zain Waliulu dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang formulir data survei arus. Langsung saja kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan formulir UR1 jalan perkotaan, data masukan, data umum, dan geometri jalan. Data identifikasi segmen terdapat tanggal, provinsi, kota, nomor ruas atau nama jalan, segmen antar, kode segmen, panjang, periode waktu. Tipe daerah, tipe jalan, nomor soal. Di sini contoh tipe jalan itu 4 lajur 2 arah terbagi seperti 2 dimensi, 4 lajur 2 arah titik terbagi 4/2 UD, 2 lajur 2 arah tak terbagi 2/2 UD, 2 lajur 1 arah 2/1. Di sini terdapat rencana situasi. Rencana situasi di sini dikosongkan untuk membuat sketsa segmen jalan. Penampang melintang. Di penampang melintang kita dapat membuat sketsa penampang melintang segmen jalan rata-rata dan dapat menunjukkan lebar jalur lalu lintas, rata-rata, lebar krep atau bahu, jarak dari krep ke penghalang samping dan samping seperti pada pohon, selokan dan sebagainya. Seperti terlihat pada formulir, kita dapat memperhatikan bahwa sisi A dan sisi B ditentukan oleh garis referensi penampang melintang pada rencana situasi. Terdapat juga total dan rata-rata. Berikutnya itu kondisi pengatur lalu lintas. Isi informasi tentang pengaturan lalu lintas yang diterapkan pada segmen jalan yang diamati seperti batas kecepatan, pembatas akses untuk tipe kendaraan tertentu, pembatasan parkir atau periode waktu, pembatasan berhenti atau periode waktu, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Majunawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir arus lalu lintas dan hambatan samping. Yang pertama-tama yaitu terdapat tanggal, nomor ruas atau nama jalan, terus kode segmen, periode waktu, ditangani oleh, diperiksa oleh, dan nomor soal. Selanjutnya, lalu lintas harian rata-rata tahunan, LHRT atau kendaraan per harian, komposisi persen, LV persen, HV persen, MC persen, faktor K, pemisahan arah 1 atau arah 2. Data arus kendaraan atau jam, baris, tipe kendaraan, kendaraan rincian, kendaraan berat, sepeda motor, arus total V. Terus setelah itu di bawah tipe kendaraan terdapat arah, dan di bawah kendaraan rincian terdapat kendaraan per jam. Selanjutnya dijumlahkan oleh pemisahan arah SP sama dengan Q1 dalam kurung Q1 ditambah 2. Selanjutnya faktor SMP atau VSMP. Setelah itu kelas hambatan samping yaitu tipe kejadian hambatan samping, simbol, faktor bobot, frekuensi kejadian, dan frekuensi bobot. Pada tipe kejadian di bawahnya terdapat 20, pejalan kaki, parkir, kendaraan berhenti, kendaraan masuk dan keluar, kendaraan lambat. Di bawah simbol terdapat 21, PED, PSV, EEV, SNV. Dan di bawah faktor bobot terdapat 22, 0,5, 1, 0,7, dan 0,4. Di bawah frekuensi kejadian terdapat 23 per jam dan 200 meter per jam dalam 200 meter per jam dalam 200 meter dan per jam.
Di bawah frekuensi bobot terdapat 24 dan ditotalkan. Setelah itu penentuan kelas hambatan samping yaitu frekuensi bobot kejadian. Kondisi khusus kelas hambatan samping. Di bawah ke frekuensi bobot kejadian terdapat kurang dari 100 sampai 299, 300 sampai 499, 500 sampai 899, dan lebih dari 900. Di bawah kondisi khusus terdapat permukiman, hampir tidak ada kegiatan. Yang kedua yaitu pemukiman, beberapa angkutan umum dan lain-lain. Yang ketiga daerah industri dengan toko-toko di sisi jalan. Yang keempat daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi. Dan yang kelima yaitu daerah niaga dan aktivitas pasar sisi jalan yang tinggi. Di bawah kelas hambatan samping terdapat sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, atau juga VL, L, M, H, atau HV. Dan pada tabel ketiga, pada tabel selanjutnya yaitu terdapat tabel formulir analisa kecepatan atau kapasitas. Di tabel tersebut terdapat tanggal, nomor ruas atau nama jalan, kode segmen, periode waktu, ditangani oleh, diperiksa oleh, dan nomor soal. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan terdapat FV, terdapat juga soal atau arah, kecepatan arus, bebas dasar, FVO, tabel B1:1, km per jam. Yang kedua itu faktor penyesuaian untuk lebar jalur. Di bawahnya terdapat FVW, tabel B2:1, km per jam. Pada tabel selanjutnya terdapat FV0 tambah FVW. Di bawahnya terdapat 2 sama dengan 3 km per jam. Selanjutnya faktor penyesuaian dibagi menjadi hambatan samping. Di bawahnya terdapat FFVSF, tabel B3:1 atau 2, dan selanjutnya ukuran kotak FFVC, tabel B4:1. Kecepatan arus bebas FV 4x5x6 km per jam. Setelah itu kapasitas terdapat C sama dengan soal, kapasitas dasar, faktor, dan kapasitas. Pada kapasitas dasar terdapat C0, CO, tabel C kurang 1:1, SMP per jam. Dan di bawah tabel faktor terdapat yang pertama itu lebar jalur, FCW, tabel C 2:1. Selanjutnya pemisahan FCSP, tabel C 3:1. Selanjutnya hambatan samping FCSP, tabel C 4:1 atau 2. Ukuran kota FCCS, tabel C 5:11. Kapasitas SMP yaitu SMP per jam, duanya 1x12, x13, x14, dan x15. Nah, selanjutnya kecepatan kendaraan ringan. Soal atau arah, arus lalu lintas, derajat kejenuhan, kecepatan, panjang segmen jalan, waktu tempuh. Di bawahnya terdapat Q formula UR, DS 21/16, VLV, gambar D2:1 atau 2, L, TT 24/23. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Tiara Syarif. Saya akan membawakan materi formulir survei arus dan kapasitas simpang bersih yang 4 lengan. Saya akan membawakan materi formulir arus dan SIG 1. Yang pertama, arus. Data arus lalu lintas. Yang pertama itu hari dan tanggal. Hari dan tanggal diisi kapan hari saat pengambilan formulir dan tanggal pengambilan formulir, waktu jam berapa pengambilan formulir, dan cuaca pada saat pengambilan formulir. Terdapat jenis-jenis kendaraan yaitu ada LV atau kendaraan ringan, HV, HF
atau kendaraan berat, MC atau sepeda motor, UM kendaraan tak bermotor. Di waktu terdapat LTOR atau arus belok kiri langsung, ST arus lurus, RT arus belok kanan, dan terdapat juga total yang dimaksud itu total dari keseluruhan data yang telah diambil, misalnya dari total kendaraan ringan berapa, dan formulir di sampingnya juga sama, ada waktu dan total, ada ST atau arus lurus, LTOR arus belok kiri langsung, dan RT arus belok kanan, dan total. Berikutnya formulir SIG1 atau data kondisi lapangan dengan kelas hambatan samping untuk simpang bersinyal. Data kondisi lapangan terdapat di simpang bersinyal. Formulir SIG1 terdapat geometri, pengaturan lalu lintas, dan lingkungan. Terdapat tanggal pengambilan data, kota, tempat pengambilan data, simpang yang ditempati, ukuran kota, jumlah penduduk perkotaan tersebut, dan perihal periode. Ditangani oleh kelompok yang menangani data tersebut. Terdapat dan fase sinyal yang ada. Maksud dari G di sini yaitu waktu hijau atau fase untuk kendali lalu lintas aktuasi kendaraan. Untuk IG itu waktu antar hijau atau periode kuning ditambah merah semua antar dua fase sinyal yang berurutan. Berikutnya waktu siklus, waktu hilang atau LTI. Di sini terdapat lembar kosong atau tempat kosong untuk penggambaran sketsa. Di sini ada tanda arah mata angin mengarah ke utara atau tanda panah mengarah ke utara. Berikutnya itu kondisi lapangan. Dapat kode pendekat. Maksud dari kode pendekat, kita dapat menggunakan kode barat, timur, selatan, utara. Kita juga dapat menggunakan simbol lainnya, tapi simbol yang harus jelas. Tipe lingkungan berikut itu tipe lingkungan jalan. Tipe lingkungan jalan itu kita dapat menggunakan komersial, pemukiman, dan akses terbatas dengan simbol COM, RES, dan RA. Berikutnya itu hambatan samping tinggi atau rendah. Jika hambatannya tinggi, kita menggunakan tanda tinggi. Jika hambatannya rendah, kita menggunakan tanda rendah. Median. Jika terdapat median pada bagian kanan dari garis henti dalam pendekat, kita menggunakan ya. Tapi jika tidak terdapat, kita menggunakan tanda tidak. Kelandaian. Jika kelandaiannya tinggi atau naik, kita menggunakan tanda plus. Jika kelandaiannya turun, kita menggunakan tanda minus. Belok kiri langsung. Jika tempat yang kita tempati mengizinkan untuk belok kiri langsung, kita menggunakan ya. Jika tidak, kita menggunakan tanda tidak. Berikutnya jarak kendaraan. Jarak normal antar garis henti dan kendaraan pertama yang diparkir di sebelah hulu pendekat untuk kondisi yang kita pelajari sendiri. Yang berikutnya itu lebar pendekat. Di lebar pendekat terdapat beberapa pendekat, tempat masuk, belok kiri langsung, dan tempat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penentuan arus lalu lintas. Seperti yang tertera pada tabel, ada kode pendekat yaitu U, S, B, dan T. Ada juga arah,
yaitu LT per LTOR, yaitu arus belok kiri langsung. Ada juga ST atau arus lurus, ada juga RT yaitu arus belok kanan. Di samping itu ada arus lalu lintas kendaraan bermotor atau MV dan ada kendaraan tak bermotor atau UM. Yang pertama, arus lalu lintas kendaraan bermotor atau MV itu bisa dicari kendaraan ringan atau LV-nya, EMP terlindung sama dengan 1,0, EMP terlawannya sama dengan 1,0. Kemudian ada kendaraan berat atau HV, EMP terlindungnya 1,3, EMP terlawannya 1,3. Dan berikut ada sepeda motor atau MC, EMP terlindungnya sama dengan 0,2, EMP terlawannya sama dengan 0,4. Ada juga kendaraan bermotor total atau QMV. Dan kemudian rasio berbelok. Di kendaraan tak bermotor atau UM ada arus QUM dan ada rasio QUM per QMV. Berikut yaitu simpang bersinyal. Seperti yang tertera pada tabel, ada lalu lintas datang, dan waktu merah semua. Bisa diisi, yaitu pendekat, kecepatan, pendekat itu ada kecepatan, jarak berangkat datang, waktu berangkat datang. Dan di bawah itu ada penentuan waktu merah semua. Ada fase 1 ke fase 2, fase 2 ke fase 3, fase 3 ke fase 4, dan fase 4 ke fase 1. Berikutnya menghitung waktu kuning total dan waktu hilang total, yaitu sama dengan merah semua total ditambah dengan waktu kuning. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadila Nur Aulia dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian terakhir dalam presentasi kali ini, yaitu tabel data simpang bersinyal formulir SIK 4. Seperti yang kita lihat dalam tabel data yang telah saya paparkan, kita dapat melihat beginilah contoh tabel data yang kita buat ketika kita akan melakukan penelitian atau melakukan survei. Penentuan waktu sinyal kapasitas yaitu ketika kita akan melakukan survei atau penelitian seperti tanggal, kota, simpang, ditandatangani oleh, perihal, ataupun periode. Itu semua diisi ketika kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian saya menjelaskan fase 1 yang saya ketahui, yaitu fase yang harusnya hanya satu jalur saja. Yang kemudian fase yang kedua itu jalur yang bisa dilewati oleh dua arus ke sana dan ke sini. Kemudian fase 3 seperti yang ada di lampu merah, ada yang seperti yang di lampu merah yang pernah saya ikuti survei, yaitu di lampu merah Jenderal Sudirman, di situ ada perempatan. Kemudian di situ ada namanya fase 3 karena dia ada fase, ada alur yang cuma bisa dilewati satu arus saja. Begitupun fase 4 dan fase 5. Begitu yang saya pahami dari pengertian fase ini. Kemudian kode pendekatan yang ini yaitu seperti arus yang dari arah mana, seperti utara, selatan, barat, ataupun timur. Kemudian di hijau dalam fase nomor 1, yaitu kita menghitung dari arah, seperti dari fase 1 yang seperti tadi kita jelaskan yang cuma satu alur. Ya, kita menjelaskan fase 1 di sini berapa kendaraan yang
yang akan lewat di fase 1 ini. Kemudian fase 2 juga yang tadi yang saya jelaskan di fase 2 ini, berapa kendaraan yang akan lewat di fase 2 ini, begitupun fase 3 dan fase 4 dan fase 5. Kemudian kita lanjut ke PLTOR atau rasio berkendaraan berbelok. PLTOR itu rasio belok kiri langsung. Kemudian PLT itu rasio belok kiri. Jadi ketika ada fase nomor 1 yang lewat, kita akan menulis berapa kendaraan yang akan lewat pada berapa waktu yang akan ditentukan oleh tim survei tersebut, seperti kayak 15 menit fase 1 15 menit berapa kendaraan yang akan lewat dalam belok kiri langsung tersebut. Kita akan tulis di sini, kemudian dalam belok kiri saja kita akan tulis juga di sini. Kemudian dalam PRT itu belok kanan. Belok kanan tersebut juga akan ditulis langsung ketika sudah 15 menit berlalu. Kita akan melakukan begitu sampai waktu yang ditentukan, kayak sampai jam biasa sepertinya 1 harian. Kemudian jangka potongan waktunya itu 15 menit. Lalu dicatat lagi dalam tabel data ini. Kemudian SOI itu nilai dasarnya atau arus dasarnya. Kemudian ukuran kota, hambatan samping. Ini semua termaksud dalam ketika kita telah melakukan survei atau kita telah mengambil data di lapangan yang di sini, kita akan menghitung kendaraan dan masuk ke bagian sini. Ketika kita telah mendapatkan perhitungan di sini semua, kita akan mengetahui seberapa banyak atau bagaimana supaya atau agar jalanan tersebut tidak macet atau tidak mengalami seperti kemacetan yang padat atau bertabrakan di sana sini. Itu kita menghindari tersebut, jadi kita menghitung. Kemudian kita pindah ke sigma 5. Sigma 5 seperti saja ke sigma 4. Sigma 5 tersebut sama seperti sigma keempat. Penjelasannya tidak jauh beda, hanya saja ada beberapa dari sigma 5 seperti yang berbeda dari sigma 4. Seperti ini, kapasitas ini, SMP itu SMP per jam, derajat kejenuhan, rasio hijau, ini semua dari sigma 4. Sigma 4 kita ambil hasil perhitungan, kemudian kita lanjut ke sigma 5. Sigma 5 kita total semua hingga dapat
kendaraan terhenti rata-rata. Kemudian kita dapat juga undangan simpangan rata-rata. Jadi kita dapat bagaimana arus setiap jalan, di mana jalan itu seberapa banyak kendaraan yang melewati arus tersebut. Pada saat atau pada jam-jam tertentu berapa kendaraan yang lewat. Jadi kita tahu atau bagaimana berapa kendaraan ketika holiday atau sedang liburan, ketika pulang kerja atau ketika pergi kerja atau ketika lagi kosong atau lagi siang, kita semua tahu dan kita akan total atau menghitung semua itu dalam pelajaran kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Minta maaf kalau banyak kekurangan dari cara saya menjelaskan. Semoga bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.